Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzi Mukjizatun, guru kimia SMA Negeri 1 Wanasari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas 11 Maret Surakarta. Berikut adalah video PPL saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Teman duduk siap, berdoa mulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Tidak boleh membuka HP. Tidak boleh membuka HP saat pembelajaran. Tidak boleh makan dan minum. Menghargai pendapat orang lain. Ya, aktif dalam diskusi. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Nah, sekarang Busi pengen ngetes kesiapan kalian nih. Udah siap belajar apa belum? Ya. Coba perhatikan, sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Wah, ya berarti semuanya nggak ada yang ngantuk ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar apa? Coba. Apa nih? Pengen mengetes kalian terlebih dahulu. Silakan buka HP kalian, tapi hanya untuk mengerjakan tes diagnostik saja. Sudah selesai semua ya? Coba, masih ingat apa tidak dengan teori asam basa Bronsted-Lowry? Asam adalah donor proton, Bu, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton. Ya, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Akseptor itu apa? Penerima proton. Hanya lebih banyak yang mana? Nah, kalau NH3 hanya lebih banyak, berarti yang asam siapa, Mas? Yang asam siapa tadi? NH3. Kenapa NH3 asam? Karena hanya lebih banyak. Bagus. Pernahkah kalian makan bakso? Bakso itu identik dengan apa biar enak? Cuka. Cuka rasanya apa? Asam. Kamu pernah membayangkan gak kenapa sih kita giginya nggak rusak walaupun makan bakso ya? Kan baksonya asam. Kenapa gigi kita nggak rusak? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini ada kaitannya dengan larutan penyangga. Jadi di dalam mulut kita itu terdapat air liur, di mana air liur itu dapat larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa sih? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Kita akan belajar mendefinisikan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu apa sih? Terus bagaimana sih ciri-cirinya larutan penyangga? Perannya apa sih untuk kehidupan? Untuk apa sih belajar penyangga ya? Selain tadi kita bisa mengetahui kok gigi kita nggak rusak walaupun kita makan cuka di bakso. Kenapa? Darah kita tidak ikut asam ketika kita makan asam. Ketika kita misalkan minum jamu yang sangat pahit, kenapa darah kita tidak pahit gitu ya? Karena di dalam darah kita terdapat larutan penyangga. Dapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita. Di dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, coba salah satu di antara kalian sampaikan apa sih yang kalian tangkap setelah melihat video tadi? Ya, Mas. Ternyata di dalam tubuh kita ada larutan penyangga, Bu. Iya. Menjaga kadar pH ya, betul. Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok berdasarkan hasil dari tes diagnostik. Sekarang coba duduk bersama kelompok kalian.
cek ini kelompok apa? Metana. Ini? Metana. Masing-masing kelompok tunjuk satu orang untuk menjadi kameramen. Jadi nanti setiap kelompok harus mengabadikan proses diskusi dan penyelidikannya maupun praktikumnya dalam sebuah video. Ya, nanti hasil videonya di-upload di Google Drive. Ya, nanti akan di-upload di YouTube channel Huzi. Nanti apa saja sih yang akan kita lakukan dalam kelompok? Huzi ngirim link LKPD bentuknya ini flip, silakan dibuka. Sambil kalian buka-buka LKPD yang di HP, Bu Uci juga akan memberikan satu kelompok, satu LKPD untuk kalian kerjakan. Kita langsung ke orientasi masalah. Silakan di LKPD ada. Di situ ada gambar apa ya? Kinang itu isinya apa aja ya? Apa aja, Mbak? Iya, kapur, apu ya, bahasa berbusnya apu. Kalau bahasa itunya kapur ya. Kapur, ada juga sirih, ada juga tembakau, ada juga jambe, macam-macam ya. Masalah yang harus kita selesaikan adalah mengapa sih kerusakan pada rongga mulut dan gigi dapat terjadi, padahal dalam mulut terdapat larutan penyangga fosfat. Bekerja sama, nggak boleh ada yang cuma titip nama. Nggak ada kesulitan? Silakan yang mau bertanya bisa ditanyakan. Ya. Kenapa? Ya, ini hubungannya sama apa? Kasus ini, kasus Kinang. Sudah semuanya? Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Untuk bahannya ada teh, bersih kaca, minuman bersoda, deterjen, ada cuka, dan ada air. Kalian harus berhati-hati walaupun ini bahan-bahannya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, tapi tetap harus kita perhatikan MSDS namanya. Nah, kita harus perhatikan nih efek sampingnya. Keamanannya gimana? Nah, yang pertama, deterjen. Efek samping dari deterjen apa, Mas? Bila terkena mata dan kulit yang sensitif dapat menyebabkan iritasi. Ya, pembersih kaca. Iritasi bila terkena mata, bahaya kesehatan, berbahaya bila tertelan. Nah, nanti saat bekerja jangan sampai diminum ya. Nah, walaupun bahan-bahannya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja harus kita memperhatikan untuk bahayanya. Nah, selanjutnya silakan meja kosongkan, jangan ada HP di atas meja kecuali yang bertugas membuat video. Silakan. Oke, siap? Siap. Dari kelompok metana etana dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air ludah mampu mempertahankan pH sekitar 6,5. Kerusakan mulut terjadi akibat konsumsi CaOH2 yang melebihi kapasitas larutan penyangga. Sebelum ditambahkan apapun, pH-nya 3. Setelah ditambahkan pun tetap sama.
3. Menurut kami, soda mengandung larutan penyangga karena mampu mempertahankan pH. Asam NaH2PO4. Bahasa konjugasi CaHPO4. Kenapa? Karena NaH2PO4 memiliki ion H+ lebih banyak dibanding CaHPO4. Untuk kelompok kami, pembersih kaca mengandung larutan penyangga karena mampu mempertahankan pH. Ya, setelah ditambah deterjen 9. dan setelah tambahin 9. Informasi penting yang kami dapatkan yaitu salah satu bahan yang digunakan untuk menginang yaitu kapur atau CaOH 2 kali pH CaOH 2 yaitu 11 sampai 12,5. Setelah 4 ditambahkan air pH-nya 6 dan larutan deterjen pH-nya 6. Untuk kami larutan teh bukan larutan penyangga. Kenapa? Karena pH-nya berbeda. Soda larutan penyangga bukan? Ya, kemudian kaca penyangga ya. Kenapa? Karena mampu mempertahankan teh. Sekarang teh larutan penyangga apa bukan? Kenapa? Ya, karena tidak mampu mempertahankan pH. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Kan Bu Usi punya larutan penyangga dengan pH 4 seperti tadi ya. Misalnya soda pH-nya 4. Kemudian Ibu masukkan sesam atau basa atau air ke dalam larutan penyangga tersebut, maka pH-nya akan tetap menjadi 4. Itu namanya larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini dibagi menjadi larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu adalah campuran antara asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Misalkan HCOOH dan garamnya siapa? HCOONA atau HCOOK. Nah, ini pasangan larutan penyangga asam. Kalau larutan penyangga basa itu adalah campuran antara basa lemah dan garamnya. Garamnya siapa? Berasal dari asam konjugasi. Coba salah satu di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Coba. Dan larutan penyangga dibedakan menjadi 2, yaitu larutan penyangga asam dan penyangga basa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Maya. Dan ditambah lagi, ingat, di permasalahan awal apa? Kenapa sih di mulut kita terdapat larutan penyangga, tapi ketika menginang tetap saja terdapat gigi? Ya, karena walaupun ada larutan penyangga, tapi jumlah kapasitas zatnya itu melebihi kapasitas maksimal dari larutan penyangga, otomatis tidak bisa dipertahankan pH-nya. Ibu akan memberikan kalian asesmen formatif. Silakan buka HP-nya. Waktunya hanya 5 menit. Nah, coba setelah melakukan pembelajaran hari ini, senang apa tidak? Nah, senang nggak kita praktikum hari ini? Banyak pengetahuan baru yang kita dapat apa tidak? Ya, lebih senang praktikum atau lebih senang diskusinya? Untuk pertemuan yang akan datang, jadi lanjutkan di rumah dengan buat mind mapping tentang cara mencari pH larutan penyangga dengan menggunakan aplikasi Canva. Semoga pembelajaran hari ini penuh dengan manfaat. Karena tadi kita dibuka dengan doa, mari kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Semua duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.